Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1807. Pulau Araki, sebuah pulau besar jauh di Laut Cina Timur. Gelombang bergejolak datang dari kejauhan, menamparkan karang, memercik seperti salju seperti air terjun, dan suaranya menggema seperti guntur. Sudah banyak tokoh di pulau ini. Menurut fraksi yang berbeda, angka-angka ini berdiri di wilayah yang berbeda. Banyak petinggi tingkat Raja Abadi dari kekuatan raksasa seperti Istana Abadi Donghai Bixiao, Gunung Suankong, dan Paviliun Abadi Penglai ada di antara mereka. Raja Peri, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa menjemput orang secara acak di sini dan menghentakkan kaki sudah cukup untuk membuat Donghai terguncang 3 kali. Tapi saat ini, tokoh-tokoh besar ini semua tertahan, tampil sangat sopan, atau sangat tidak ada. Karena yang paling menarik perhatian adalah para dewa dan dewi dari para dewa. Senzi Qingqiao, Jin Zuliu, Gong Yangyu dan lainnya didukung oleh Raja-Raja Abadi Gunung Suankong, Paviliun Abadi Penglai, Istana Abadi Bixiao, berkerumun. Mirip dengan bintang dan bulan, membuat karakter-karakter unik itu semakin luar biasa. Faktanya, identitas para dewa dan dewi ini bukan lagi rahasia, dan sudah diketahui oleh orang-orang tua di pasukan utama di Laut Cina Timur. Rahasia semacam itu tidak dapat disembunyikan. Alasannya sangat sederhana. Ketika para dewa dan dewi datang ke negeri dongeng, mereka semua ditangkap oleh kekuatan besar. Bahkan jika mereka memblokir berita, mereka tidak bisa menyembunyikan cerita di dalam. Orang-orang besar, Jing Cheng, perkasa tingkat Taiwu dan Raja Abadi, Jing Hongyu, dari klan Roh Paus Raksasa juga ada di antara mereka. Penatua Taisang, apakah Anda siap? Jing Hongyu tampak serius dan berkata dengan suara rendah. Selain tokoh teratas dari Kam Laut Cina Timur, beberapa kekuatan besar dari dunia abadi juga akan berpartisipasi. Namun, ketika berangkat ke reruntuhan Istana Naga, faksi utama di sisi Laut Cina Timur, dan kekuatan raksasa di dunia peri, akan bertindak secara terpisah. Kali ini, Jing Cheng dan Jing Hongyu bertanggung jawab untuk membawa orang-orang kuat dari Laut Cina Timur ke reruntuhan Istana Naga. Ishiro, jangan khawatir. Dia tidak menjelaskan apapun. Manusia mati demi harta, burung mati demi makanan. Sejak zaman dahulu bukan hanya orang biasa saja yang seperti ini, tapi mereka yang berkultivasi ke angkasa, kenapa tidak? Peluang reruntuhan Istana Naga telah mempengaruhi hati banyak orang dan menarik lebih dari banyak mata yang didambakan. Ishiro mengetahui hal ini. Dia juga yakin bahwa orang-orang di Kam lain juga menyadari hal ini. Tapi, tidak ada yang akan menyerah. Ini adalah pertempuran kebetulan, baik dan buruk. Sebagai penggagas operasi ini, klan Roh Paus Raksasa telah merencanakan hari hujan sejak lama, membuat segala macam persiapan, dan yakin bahwa mereka akan melakukannya, tidak terlibat dalam operasi ini. Menjadi umpan meriam dalam pertempuran kebetulan. Rekan Taois Jing Cheng, berapa lama Anda harus menunggu? Di kejauhan, seseorang bertanya. Apakah Anda terburu-buru untuk mati? Jing Cheng tertawa diam-diam, dan berkata dengan lembut, saat ini, hanya Taois Sining dan Li Xuanjun yang belum datang, kami akan berangkat ketika mereka tiba. Waktu yang sama, King Xiao, Jin Zuliu, Gong Yangyu, dan sosok dewa lainnya berkumpul. Setelah memasuki reruntuhan Istana Naga, kendalikan Jing Cheng dan Jing Hongyu terlebih dahulu. King Xiao meletakkan tangannya di belakang, melirik semua orang dengan tenang, dan berkata, dengan cara ini, bahkan jika mereka memiliki motif tersembunyi, mereka harus patuh. Bekerja sama dengan kami. Semua mengangguk. Roh Paus Raksasa telah berkali-kali memasuki reruntuhan Istana Naga untuk mencari peluang, dan mereka paling tahu situasi reruntuhan Istana Naga. Jika pihak lain hamil di pusat operasi ini, memang akan sangat merepotkan. Selain itu, jika Anda dapat mengontrol kedua orang ini untuk pertama kalinya, akan sangat bermanfaat bagi tindakan mereka selanjutnya, setidaknya dalam persaingan dengan orang lain, untuk preom beberapa kepala mulai. Kakak Jin yang urus soal ini, bagaimana? King Xiao memandang Jin Zuliu. Hal-hal kecil. Jin Zuliu setuju sambil tersenyum. King Xiao segera membicarakan hal kedua, mengatakan, selain itu, karakter bernama Li Xuanjun harus dikendalikan. Orang ini adalah satu-satunya yang dapat mengenali deperan teks rahasia Istana Naga. Dengan dia, sudah cukup untuk membantu kita menguraikan banyak rahasia yang berkaitan dengan garis keturunan Istana Naga. Gong Yangyu mengerutkan kening dan berkata, orang ini adalah bawahan Sining. Tidak mudah untuk menjatuhkan orang ini. Tanpa sadar, dia menatap Qin Jiansu yang diam. Beberapa hari yang lalu, para dewa ini dan King Qiao bergabung untuk menahan Sining dalam satu gerakan, untuk menciptakan peluang bagi Qin Jiansu untuk pergi ke Laut Berdarah. Area untuk ditangkap berikutnya adalah karakter bernama Li Xuanjun. Tapi siapa sangka Qin Jiansu akhirnya meleset. Bahkan pelayan lamanya, Sue Kuyin, dibunuh oleh dewa.
Hasil ini membuat semua orang sedikit tidak puas. Tapi mereka semua bisa melihat bahwa Qin Jiansu jelas juga terkena, dan setelah kembali dari area pusaran darah, dia tampak sangat pendiam dan tertekan. Mereka juga menanyakan apa yang terjadi dengan Qin Jiansu. Tapi Qin Jiansu tidak banyak bicara, dia hanya mengatakan bahwa kekuatan Li Xuanjun tidak boleh diremehkan, dan peringkat Taiwu akan sulit diambil, dia jatuh dalam satu gerakan. Faktanya, bagaimana Qin Jiansu bisa menyatakan rasa malu seperti itu? Qin Jiansu mengambil napas dalam-dalam, menekan rasa sesak dan kebencian di hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, menurut pendapat saya, jika Anda ingin menjatuhkan Li Xuanjun itu, kamu harus lebih berhati-hati, untuk selamanya. King Xiao mengangguk dan berkata, setelah memasuki reruntuhan Istana Naga, aku akan mengambil tindakan dengan gadis King Wu untuk menahan Sining, kamu dan saudara Tao Gong yang bersama-sama, pergi dan dapatkan Li Xuanjun. Dia menepuk bahu Qin Jiansu, dan berkata, ketika saatnya tiba, rekan Taoist Qin, jangan tidak sabar dan menyakiti hidup Li Xuanjun, bagaimanapun juga, dia memiliki pengaruh besar pada tindakan kita. Gunakan. Setelah kejadian itu, sesama Taoist dapat membuang orang ini sesuka hati. Bibir Qin Jiansu berkedut. Dia tidak memberitahu semua orang betapa sulit dan mengerikannya Li Xuanjun, atau bagaimana dia sedih, marah, dan marah selama pertempuran pusaran darah pilihan. Dan dalam situasi ini, ketika saya mendengar King Qiao Yun berkata dengan ringan, biarkan dia dan Gong Yang Yu bertarung melawan Li Xuanjun, Qin Jiansu terlebih dahulu respon pertama adalah penolakan. Dia menghela nafas, saudara King, saya khawatir saya akan membunuh Li Xuanjun karena saya tidak bisa mengendalikan kebencian saya, jadi mari kita ubah orang lain untuk dihadapi, orang ini bersama dengan saudara Gong Yang. Karena itu, dia sangat tidak senang. Sebagai anak Tuhan yang bermartabat, tetapi karena takut, dia tidak berani melawan, yang tentu saja memalukan baginya. Dengan wajar mengatakan kepadanya bahwa dia harus menolak untuk bertarung. Jika tidak, menggelengkan kepalanya, Qin Jiansu tidak lagi memikirkannya. Melihat ini, King Xiao tampaknya sangat memahaminya, dan berkata, baiklah, kamu dan aku pergi bersama untuk menahan Sining, dan biarkan Nona King Wu bekerja sama dengan saudara Gong Yang, pergi dan dapatkan Li Xuanjun. King Wu dan Gong Yang Yu mengangguk setuju. Qin Jiansu menghela nafas lega tanpa alasan. Segera, dia tidak bisa menahan perasaan malu. Bagaimana dia bisa merasa nyaman untuk ini? Sayang sekali, Qin Jiansu sangat kusut dan tertekan, dan tampak semakin diam. Semua orang tidak tahu perubahan hati Qin Jiansu. Selanjutnya, King Xiao berbicara tentang hal ketiga, dalam operasi ini ke reruntuhan Istana Naga, selain kami, ada orang lain seperti kami yang berkarakter. Mereka berakting bersama para raksasa di dunia peri, dan mereka akan bertemu setelah memasuki reruntuhan Istana Naga. Kita juga harus maju. Tepat ketika saya mengatakan ini, ada keributan di lapangan, mengganggu percakapan King Xiao dan yang lainnya. Dewi Sining ada di sini. Pemuda berjubah Tao adalah Li Xuanjun, yang mahir dalam rahasia Istana Naga. Mata semua orang di Pulau Araki semua tertuju ke satu tempat. Di laut di kejauhan, sebuah perahu kecil datang dari angin dan ombak, dan 3 sosok berdiri di atasnya. Ini adalah Su Yi, Sining dan Fan Wei. Jing Cheng dari klan Roh Paus Raksasa segera menyambutnya dengan senyuman, 3 rekan Taois, kami menunggumu datang. Segera, Su Yi dan yang lainnya turun dari kapal dan tiba di Pulau Araki. Mungkin karena dia mampu menguraikan teks rahasia Istana Naga, meskipun Su Yi cukup sederhana, dia masih menarik banyak perhatian. Li Xuanjun. Wajah Qin Jiansu tiba-tiba muram, kebencian baru dan kebencian lama menggenang di hatinya, dan dia berharap bisa mengambil tindakan sekarang dan menelannya hidup-hidup. Mata indah King Wu berkilat, dan nada suaranya lembut, pada tahap awal negeri ajaib. Li Xuanjun ini tidak hanya mengubah penampilannya, tetapi juga menyembunyikan penampilannya sendiri, budidaya. Harus begitu, Jin Zuliu berkata, kalau tidak, bagaimana mungkin Sue Guiyin, pelayan di samping saudara Qin, dipaksa untuk menggunakan budidaya Ordo Taihe, sehingga pada akhirnya, dia meninggal dalam bencana yang tragis. Tiba-tiba, Qin Jiansu merasa seperti ditikam di jantung, dan dia sangat marah hingga hampir mengutuk, jadi dia tidak bisa berhenti membicarakannya. King Xiao mengerutkan kening, aneh, bagaimana aku bisa merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan dari orang ini? Familiar, semua orang tercengang dan bingung. Gong Yang Yu tersenyum dan berkata, sederhana saja, biarkan aku melihat wajah aslinya, mungkin aku bisa melihat beberapa petunjuk. Ketika dia berbicara, sepasang matanya diam-diam menjadi dalam seperti pusaran, dan untaian rune ungu aneh muncul, dan dia melihat Pulau Araki dari kejauhan. Su Yi di atas, penglihatan ungu, semacam kekuatan gaib yang luar biasa, dimotivasi oleh kekuatan darah Gong Yang Yu, cukup untuk melihat kepalsuan dan penyamaran apapun. Pada saat ini, Su Yi di kejauhan tampak seperti seorang nabi. Pada saat ini, suara dingin terdengar. Lepaskan. Hanya ada beberapa kata, tetapi mengandung kekuatan dao besar, yang jatuh ke telinga semua orang dan tidak merasakan apa-apa. Bisa jatuh ke telinga bulu domba jantan, tapi soknya membuat jiwanya bergetar,
kepalanya berdenyut-denyut, dan Venus muncul di depan matanya. Teknik pengintipan surga kekosongan ungu, yang baru saja saya lakukan terpengaruh dan dihentikan. Gong Yangyu, siapa yang memberimu keberanian untuk menggunakan teknik rahasia untuk menanyakan tentang orang-orang di sekitarku? Mata Sining dingin, aura halusnya diselimuti keagungan yang menindas. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Sining sekali lagi. Dia tidak menyangka wanita cantik dan vulgar seperti itu memiliki keagungan dan keagungan yang begitu menakjubkan, rahmat ketika dia marah momentum. Selain itu, ini juga menghentikan bulu domba jantan untuk memata-matai dirinya sendiri untuk pertama kalinya. Pendekatan yang mendominasi dan kuat semacam ini membuat Su Yi diam-diam memuji. Wanita ini, dia benar-benar serius. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1808. Sining tiba-tiba menjadi cemberut, dan memimpin Su Yi, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Suasana juga menjadi membosankan. Beberapa pria besar yang mencoba menggunakan teknik rahasia dan harta untuk memata-matai wajah asli Su Yi semuanya menyerah dan tidak berani main-main. Dan banyak mata tertuju pada King Xiao, Gong Yangyu, Jin Zuliu, dan lainnya. Seawal mereka datang untuk bertemu, mereka telah mendengar bahwa putra Dewa King Qiao dan Sining adalah musuh yang mematikan. Sining, kamu terlalu sombong. Wajah Gong Yangyu suram, dan dia berkata dengan dingin, orang di sekitarmu telah mengubah wajahnya dan menyembunyikan wajah aslinya. Aku curiga ada yang salah dengannya, identitasnya, jadi saya memeriksanya, apa yang terjadi lagi. Nada Sining acuh tak acuh, saya curiga ada niat jahat, bisakah saya menggunakan ini sebagai alasan untuk membunuhmu? Kamu, bulu domba jantan itu mengerutkan kening. Kenapa? Tidak yakin. Sining berjalan mendekat, matanya yang berbintang dingin, dan niat membunuh melekat pada sosok anggunnya. Percaya atau tidak, aku benar-benar tersinggung, bahkan jika King Xiao bergerak, dia juga melindunginya. Tidak bisa hidup dengan nyawa anjingmu. Penonton terdiam, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang berubah warna. Tidak ada yang menyangka bahwa Dewi halus ini begitu sakti. Di depan semua orang, tanpa basa-basi mengancam putra Tuhan. Hal yang paling menakutkan adalah, saat sepasang kaki gioknya yang lurus dan ramping melangkah keluar, dia penuh dengan niat membunuh, mengunci Gong Yangyu dengan kuat, siapapun bisa melihat bahwa dia akan melakukannya setiap saat. Bulu domba jantan terasa paling kuat. Niat membunuh Sining tidak disembunyikan sama sekali, yang membuatnya merasakan tekanan besar di wajahnya. Tiba-tiba, seorang budak tua di samping Gong Yangyu berdiri dan berkata dengan dingin, Yang mulia Sining, Anda mengancam tuan muda saya seperti ini, itu terlalu menipu. Petik 2. Sining mengangkat tangan gioknya dan melambai. Oh, budak tua ini tidak sempat menghindar, dan ditampar wajahnya dengan tamparan, menyebabkan giginya copot, tulang pipinya roboh, dan seluruh tubuhnya berputar di tempat setelah lingkaran, dia jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sayang sekali. Dan EBSP. Wanita ini terlalu mendominasi. Dan EBSP. Dan EBSP. Dari segi gaya, Sining adalah yang terbaik. Dan EBSP. Sining menatap Gong Yangyu dengan tatapan dingin. Bulu domba jantan itu penuh amarah, dan wajahnya pucat pasi. Dia akan mengatakan sesuatu ketika King Xiao berdiri dan berkata, Sining, bukan karena dia berada di Laut Cina Timur beberapa hari yang lalu, dan meminta Anda untuk makan apakah itu kerugian besar, ada apa dengan saya, mengapa saya harus membuat orang lain marah. Boom, di King Xiao, kekuatan yang tidak jelas dan berat menyebar, dan konfrontasi antara Yao Yao dan Sining juga membuat suasana di lapangan tegang dan siap meledak. Oke, bagaimana denganmu dan aku dalam pertarungan ini? Sining berkata ringan, dan orang-orang di sekitarmu, kamu dapat bergerak bersama, dan lihat apakah aku, Sining, akan tertarik untuk mundur. Semua orang kaget, terlalu kejam, benar-benar mengabaikan hidup dan mati, menyatakan perang terhadap para pahlawan. Wajah King Xiao cerah dan tidak menentu. Jin Zuliu, Gong Yangyu, Qin Jiansu dan lainnya juga terlihat murung. Tentu saja mereka tidak takut pada Sining, tetapi mereka khawatir bahwa begitu mereka benar-benar merobek wajah mereka dan memulai perang, mereka semua akan menderita bencana ilahi. Lagi pula, untuk hidup dan mati, siapa yang dapat menekan kultivasi? Setelah basis kultivasi yang sebenarnya terungkap, itu pasti akan menjadi sasaran para dewa. Berapa banyak orang yang dapat menanggung konsekuensi seperti itu? Belum lagi, mereka semua bergegas ke reruntuhan Istana Naga kali ini, dan mereka belum memulai aksi, siapa yang mau bertarung dengan Sining? Kenapa? Tidak berani. Sedikit sarkasme muncul di bibir merah Sining, aku tahu ini, sepertinya ada banyak orang, tetapi sebenarnya mereka tidak lebih dari gerombolan. Mata King Xiao melonjak dengan niat membunuh, jelas terprovokasi. Segera, dia mencibir, Sining, saya mungkin bisa menebak apa yang Anda pikirkan, tetapi Anda menyadari bahwa situasi Anda tidak baik dan mencoba melepaskannya. Jika Anda mencobanya, itu akan membuat saya menunggu keraguan. Dia menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya menjadi tenang. Namun, jika kamu tidak takut mati, apa yang perlu ditakuti di King Xiaoku?
Setelah memasuki reruntuhan Istana Naga, istirahat total. Oke, Sining setuju tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Jing Cheng buru-buru melangkah maju untuk membujuk dan berkata, semuanya, kita akan segera berangkat ke reruntuhan Istana Naga. Jika kita terlambat, saya khawatir itu akan mempengaruhi pencarian Anda untuk peluang akan didahului oleh orang lain. Semua orang kaget. Mereka secara alami memahami arti dari dialek Jing Cheng. Yang disebut, lain, adalah yang terkuat dari kekuatan raksasa di negeri dongeng. Jika orang-orang ini benar-benar memimpin dalam mengeksplorasi peluang, tidak ada yang akan menerimanya. Sekarang kita semua sudah di sini, ayo pergi. King Xiao berbicara dengan suara yang dalam. Bagus. Jing Cheng buru-buru setuju, dan bersama Jing Hongyu, memimpin jalan terlebih dahulu, terbang ke langit, dan menyapu laut yang jauh. Lainnya mengikuti. Sining, Suyi, dan Fan Wei juga ada di antara mereka. Namun, sangat sedikit orang yang berani mendekati mereka, dan tanpa sadar mereka menghindarinya. Sining tidak peduli. Suyi juga tidak peduli. Hanya alis Fan Wei yang menunjukkan ekspresi khawatir. Kali ini, Tuan Muda memimpin untuk Li Xuanjun, dan hampir merobek wajahnya dan bertarung, yang tidak diragukan lagi sepenuhnya membangkitkan niat membunuh King Qiao dan yang lainnya. Anda bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa ketika mereka tiba di reruntuhan Istana Naga, King Xiao dan yang lainnya pasti akan mengambil balas dendam tercepat. Li Daoyou, kamu juga telah melihat bahwa Tuan Muda menganggapmu sebagai miliknya, tetapi kamu masih menyembunyikan asalmu, apakah ini sesuatu tidak pantas? Petik 2. Transmisi suara Fan Wei. Persepsinya tentang Suyi kompleks, waspada, dan apresiatif. Waspada, ada banyak hal aneh tentang Suyi, dan Fan Wei mau tidak mau harus waspada. Yang saya hargai adalah Suyi tidak hanya mahir dalam rahasia Istana Naga, tetapi juga di area pusaran darah, menyebabkan Qin Jiansu menderita kerugian besar, dan kekuatannya jelas luar biasa. Karena itu, Fan Wei khawatir jika Suyi memiliki motif tersembunyi. Suyi melirik Fan Wei dan berkata, Tuan Mudamu mungkin telah menebak identitasku, karena dia tidak merasa tidak pantas, kamu mengapa khawatir tentang itu? Lagi pula, dia mengeluarkan kendi dan mulai minum. Fan Wei kaget, Tuan Muda sudah menebak identitas pihak lain. Dia segera mengirimkan suara dan bertanya pada Sining. Sining hanya bersenandung dan tidak berkata apa-apa. Setengah jam kemudian, di atas lautan yang mendung, Jing Cheng dan Jing Hongyu tertegun. Yang pertama mengeluarkan cermin perunggu dari jubah lengan baju dan melemparkannya ke udara. Swiss, cermin perunggu meledak menjadi cahaya ilahi putih salju yang menyilaukan, menyapu langit dan bumi. Saya merasakan kekuatan luar angkasa misterius muncul di wilayah laut ini, yang terus berubah. Di bawah pengaruh kekuatan luar angkasa ini, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan jejak terlipat dan bengkok yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Lalu, di antara bagian langit dan laut ini, pemandangan berubah drastis. Air yang bergejolak mendidih dan langit tenggelam. Kekosongan di depan mereka menyusut, dan sebuah portal secara bertahap dipadatkan. Dan EBSCP, formulir. Ini, semua orang tergerak. Ternyata itu adalah teknik superposisi ruang, dan diintegrasikan ke dalam kekuatan ruang dan waktu di alam, sehingga membuka gerbang semacam itu untuk kerajaan. Mata Sensi bersinar dengan cemerlang, ini adalah metode yang hanya bisa dikendalikan oleh dewa, yang pasti jika pintu ini mengarah ke reruntuhan Istana Naga, lalu keluarga Istana Naga di antara leluhur, pasti ada orang yang mengajarkan Tao dan menganugerahkan para dewa, Dewa Naga. Suyi berpikir keras. Dia berspekulasi apakah dia bisa menggunakan kekuatan, terobosan, dari pohon batas segudang untuk secara paksa masuk dan keluar dari dunia dalam dan luar yang dikomunikasikan oleh portal itu. Semuanya, ini adalah gerbang naga, pintu masuk ke Istana Naga Laut Cina Timur. Jing Cheng berkata, bahkan jika garis keturunan Istana Naga telah menghilang pada awal periode liar, gerbang naga misterius dan reruntuhan Istana Naga masih ada di dunia. Berbicara, dia menunjuk ke gerbang naga, yang menghubungkan langit dan bumi, dan berkata, memasuki gerbang ini, kamu bisa memasuki reruntuhan Istana Naga, yang merupakan bagian dari itu adalah tanah kuno yang sebanding dengan alam, dan keluarga kami telah mengunjunginya berkali-kali di masa lalu, tetapi kami hanya menemukan rahasia puncak gunung es. Matanya menyapu kerumunan dan tersenyum, tentu saja, dengan semua rekan Taois berkumpul kali ini, kita akan dapat menemukan banyak peluang tak terduga. Setelah jeda, Jing Cheng berkata, namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa begitu Anda memasuki gerbang naga, dunia akan berubah, dan kekuatan aturan dari reruntuhan Istana Naga sangat tabu dan menakutkan. Di bawah Raja Abadi, Anda akan mati jika Anda masuk, dan di atas peringkat Taiwu, Anda akan menderita penindasan dan serangan balasan yang mengerikan. Semua orang terlihat tenang, tidak heran. Poin ini, mereka sudah mempelajarinya di lelang asli. Selain itu, setelah memasuki gerbang naga, tunduk pada kekuatan pergeseran waktu dan ruang, Anda akan muncul di berbagai area di luar reruntuhan Istana Naga. Jing Cheng melanjutkan, ketika kamu tiba di tempat itu,
lebih baik semua orang berkumpul bersama dan bertindak sesegera mungkin. Tiba-tiba banyak orang mengerutkan kening. Situasi ini belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Tidak masalah, itu tidak mempengaruhi rencana kami. Ketika kami tiba di tempat, semua orang akan bertemu terlebih dahulu, dan kemudian melanjutkan untuk bertindak sesuai dengan rencana awal. Kingku dengan cepat mentransmisikan suara, ingat, tujuan utamanya adalah untuk menangkap Jing Cheng dan Jing Hongyu terlebih dahulu, dan kemudian menemukan kesempatan untuk menyerang Si Ning dan Li Xuanjun. Bagus. Semua setuju. Pada saat yang sama, transmisi suara Jing Hongyu tiba-tiba terdengar di telinga Suyi. Rekan Taois Li, setelah Anda tiba di reruntuhan Istana Naga, jika Anda menghadapi bahaya yang tidak dapat diselesaikan, jangan ragu untuk menghubungi kami. Pada saat itu, dimanapun Anda berada, hancurkan saja papan nama ini dan saya akan menemukan Anda sesegera mungkin. Berbicara, Jing Hongyu telah menyerahkan slip batu giok kepada Suyi. Suyi tidak menolak dan menerima slip batu giok itu. Ras roh paus raksasa melakukan ini, tentu saja, bukan karena kebaikan, tetapi karena dia dapat menguraikan teks rahasia Istana Naga. Yang lain juga memperhatikan pemandangan ini dan terlihat berbeda. Tapi tidak ada. Semua orang tahu bahwa ketika mereka benar-benar memasuki reruntuhan Istana Naga, Li Xuanjun, yang dapat memecahkan teks rahasia Istana Naga, ditakdirkan untuk menjadi harum kue untuk semua orang. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1809. Segera, Jing Cheng memimpin, dan membawa Jing Hongyu ke gerbang panjang di kejauhan. Kedua sosok itu menghilang dalam sekejap. Orang lain melihat ini dan mengambil tindakan. Si Ning, aku tak sabar untuk bertemu denganmu di reruntuhan Istana Naga. Tidak lama kemudian, hanya tersisa 3 orang, Suyi, Si Ning dan Fan Qian. Rekan Taois, apakah Anda merasa bahwa perjalanan ke reruntuhan Istana Naga ini seperti permainan pembunuhan yang sudah disiapkan sebelumnya? Si Ning tiba-tiba bertanya. Suyi mengangguk dan berkata, setiap orang memiliki hantu di hati mereka, semua untuk menjelajahi ciptaan di reruntuhan Istana Naga, dan itu ditakdirkan untuk pasti mengarah pada pembunuhan tragis. Dia berhenti, matanya dalam, dan dia melihat gerbang naga dari kejauhan, dan berkata, orang lain pasti tahu ini. Roh adalah yang paling mencurigakan. Si Ning berkata, pokoknya, hati-hati. Suyi tersenyum, kamu juga. Sambil berbicara, mereka juga pindah ke gantri itu. Pada titik ini, pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam operasi ini semuanya telah memasuki reruntuhan Istana Naga. Dunia ini juga telah mengalami perubahan drastis. Dalam waktu singkat, semuanya kembali normal. Ombak bergulung, langit luas, dan tidak ada jejak gerbang naga. Tapi saat ini, cahaya abu-abu muncul, dan sebuah buku digariskan dalam kehampaan. Buku terbuka dengan tenang dan halaman kosong muncul. Saya melihat garis tulisan tangan muncul di sana, tirai telah ditarik pada pertunjukan yang bagus. Ketika sebab dan akibat terjalin, hidup dan mati akan dipisahkan dalam darah dan api. Akhir dari cerita ini bebas saya tulis. Berteriak. Adegan yang sudah dikenal muncul, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di halaman kosong, dan ada tanda-tanda samar terbakar. Sial, anomali yang tidak dikendalikan oleh hukum kausalitas itu muncul lagi. Kenapa? Siapapun kamu, jangan biarkan aku menangkapmu. Tak lama kemudian, tulisan-tulisan yang seolah melampiaskan emosi ini semuanya tercoreng. Akhir dari cerita, kata, tersusun, dalam kalimat ini telah diubah menjadi, saksi. Pada titik ini, retakan pada halaman menghilang. Kemudian, buku misterius ini berubah menjadi seberkas cahaya kelabu dan menghilang begitu saja. Namun, segera, jauh di langit, sebuah perahu kecil yang penuh dengan suasana kacau tiba-tiba muncul dan datang ke wilayah laut ini secara diam-diam. Posisi haluan kapal samar-samar memperlihatkan sosok seseorang, tetapi tidak jelas sama sekali. Perahu itu berlama-lama di laut ini untuk sementara waktu, seolah-olah mencari sesuatu, dan setelah beberapa saat, ia hanyut ke kejauhan, dan segera menghilang. Reruntuhan Istana Naga, area luar, pohon persik aneh berakar di tebing berlumuran darah. Titik. Persik api tidak besar, hanya sebesar kepalan tangan, tetapi seperti matahari yang terbakar. Pohon persik api Qingyi. Dari kejauhan, Suyi memandangi pohon persik ini dan mau tidak mau akan terkejut. Pohon persik api Qingyi ini terlihat seperti zang tinggi, tetapi sebenarnya menakjubkan. Karena dewa-dewa ini, hanya 1 inci yang bisa tumbuh setiap 10.000 tahun. Ini tidak akan berbunga dan berbuah sampai tumbuh setinggi 3 kaki. Dengan kata lain, dibutuhkan setidaknya 300.000 tahun bagi persik api Qingyi untuk tumbuh dari akar ke pertumbuhan. Pohon persik di depanku sudah setinggi 10 kaki. Anda tidak perlu memikirkan Suyi sama sekali untuk mengetahui bahwa makhluk ini lahir di tahun-tahun liar jutaan tahun yang lalu. Saya sangat beruntung, Suyi berbisik. Dia baru saja memasuki reruntuhan Istana Naga ketika dia muncul di pegunungan dan sungai berdarah yang pecah. Dia bahkan tidak mencarinya, dan dia melihat pohon persik api Qingyi ini dari kejauhan.
Keberuntungan membuatnya merasa seperti kue di langit. Bukannya Suyi belum melihat harta karun itu. Memang, pohon persik api hijau ini terlalu langka. Sebelum zaman keabadian, itu adalah harta surga dan bumi yang tidak dapat ditemukan di mata orang Taijing. Di kehidupan sebelumnya, Wang Ye hanya melihat catatan tentang pohon persik api Qinyi di klasik, mengatakan bahwa kekuatan asli, Qinyi Shenhuo, yang terkandung dalam benda ini, tidak hanya dapat membantu Tai Realm karakter mencium hukum keabadian, dan bahkan dapat membuat Master Ordo Taihe menyingkat, Taijing Tinder. Inti dari jalan Orde Taihe adalah untuk memadatkan, jalan besar api tidak akan padam, dan jalan agung akan bertahan selamanya. Justru karena keberadaan api Taijing, karakter tingkat Taihe dapat membuka dan memperbaiki jalan dan rahasia mereka sendiri. Dan, Qinyi Shenhuo, yang terkandung dalam buah pohon persik api Qinyi jelas merupakan, benih api Taijing, kelas 1. Karena itu, ketika Suyi pertama kali memasuki reruntuhan Istana Naga dan melihat harta karun seperti itu, dia sangat terkejut. Sambil memikirkannya, Suyi telah bangkit dari udara tipis dan mendekati masa lalu. Kekuatan aturan langit dan bumi di reruntuhan Istana Naga memang berbeda dari dunia luar. Itu terlalu berat dan kejam, jadi aku datang ke sini sebagai karakter di bawah Dewa Abadi. Raja dan ditindas oleh kekuatan surga dan bumi seperti itu. Tidak ada cara untuk melarikan diri. Tidak heran Jing Cheng mengatakan bahwa karakter di bawah Raja Abadi datang, tidak ada hidup atau mati, hanya kekuatan aturan dunia, bukan karakter di bawah Raja Abadi yang dapat bersaing. Di jalan, Suyi berjalan perlahan. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan aturan reruntuhan Istana Naga ini sangat aneh dan istimewa. Itu dari penindasan aturan langit dan bumi. Selain itu, ada aura kehancuran yang sangat aneh di aturan langit, yang sangat mirip dengan aturan zaman yang dikuasai para dewa. Ini membuat Suyi menyadari bahwa apa yang dikatakan Jing Cheng itu benar. Karakter di atas peringkat Taiwu akan terkena kekuatan penghancur yang aneh itu. Bahkan karakter peringkat Taiwu pun perlu berhati-hati agar tidak terkena Tian Wei yang aneh ini. Menurut Sining, gerbang naga yang memasuki reruntuhan Istana Naga jelas dibuka oleh dewa keluarga Istana Naga, yang berarti bahwa leluhur keluarga Istana Naga harus menguasai semacam aturan zaman. Jika Anda menyimpulkan ini, tidak mengherankan bahwa ada kekuatan penghancur yang aneh dalam aturan langit dan bumi di reruntuhan Istana Naga. Pikir Suyi. Bencana yang muncul di Age of Immortal Falls dalam analisis terakhir adalah kekuatan hukum zaman yang ditetapkan oleh para dewa. Demikian pula, kekuatan penghancur yang aneh dalam aturan dunia reruntuhan Istana Naga juga dapat dianggap sebagai bencana, karena keduanya sangat mirip. Ini semua terkait dengan aturan zaman. Ketika Suyi memikirkannya, dia tidak memiliki bahaya sama sekali, dan dia telah sampai di tebing. Tapi ketika jaraknya hanya beberapa puluh meter dari pohon persik api Qinyi, Suyi sedikit mengernyit dan tiba-tiba berhenti. Tidak ada bahaya, bahkan di daerah terdekat, tidak pernah ada kejahatan yang tertidur, juga tidak ada bencana yang perlu diperhatikan. Ini keterlaluan. Setiap kesempatan datang dengan bencana. Ini baik dan buruk. Semakin langka kesempatan, semakin dahsyat bencana yang akan dihadapi. Tapi sekarang, bahkan tidak ada jejak bahaya di dekat pohon persik api Qinyi ini, yang membuat Suyi merasa sedikit tidak nyata. Boom! Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Ketika suara itu terdengar, panah yang dipenuhi guntur dan kilat yang menyilaukan telah menembus langit dan muncul di kehampaan di belakang Suyi, membunuhnya dengan ganas. Aduh! Suyi memindahkan kekosongan dan menghindarinya jauh-jauh. Panah itu menghancurkan tebing, dan bahkan pohon persik api Qinyi tumbang. Pada saat ini, sesosok muncul dari udara tipis seperti hantu, dan meraih pohon persik api Qinyi. Ini adalah pria berjubah dengan pelipis putih krem. Setelah dia mengambil pohon persik api Qinyi, dia langsung memindahkannya ke tempat yang sangat jauh, lalu menoleh ke Suyi sambil tersenyum, "Maaf, pohon langka dan berharga ini milik kami." Suyi melihat sekilas bahwa pria berjubah itu berasal dari klan roh ular Ba, dan dia adalah Raja Abadi dari alam kesempurnaan agung. Li Xuanjun, ini adalah pertempuran kebetulan. Karena kita merebut harta itu terlebih dahulu, kamu hanya bisa mengenalinya tidak peduli seberapa enggan kamu. Pada saat yang sama, di arah lain, berdiri seorang lelaki tua berbaju abu-abu dengan busur perunggu besar. Panah yang tiba-tiba menikam Suyi sebelumnya berasal dari orang ini. Ketika Suyi menghindar, pria berjubah itu mengambil kesempatan untuk mengambil pohon persik api Qinyi dalam satu gerakan. "Ayo pergi." Pria berjubah itu tersenyum, menyapa pria tua berbaju abu-abu itu, dan berbalik untuk pergi. "Tunggu." Suyi mengingatkan, "Apakah menurutmu tidak ada yang salah dengan pohon persik api Qinyi itu?" Pria berjubah itu terkejut sesaat, dan dia tidak bisa menahan tawa, "Saya pikir Anda memiliki masalah. Oke, kami mengambil kesempatan, tetapi kami tidak mau konflik dengan Anda, dan saya menyarankan Anda, jangan terjerat." Ketika dia berbicara, dia sudah pindah dengan lelaki tua berjubah abu-abu itu. Tapi angkanya masih setengah jalan, dan mutasinya mendadak. Pria berjubah itu akan menyingkirkan pohon persik api Qinyi,
Tetapi pada saat ini, kabut merah keluar dari pohon persik, menenggelamkan pria berjubah itu dalam satu gerakan. Cepat, selamatkan aku. Jeritan melengking keluar dari mulut pria berjubah itu, ada roh jahat yang mengambil tubuhku. Tidak, tubuhnya meronta-ronta dengan keras, mengepakkan gigi dan cakarnya, seolah mencoba melepaskan diri, pipinya menjadi bengkok, dan dia ganas seperti hantu. Pria tua berbaju abu-abu dengan busur perunggu di tangannya ngeri dan ngeri. Alih-alih berani menyelamatkannya, dia menghindarinya jauh-jauh. Lihat, ada yang tidak beres. Desah simpati terdengar, dan sosok Suyi muncul dari udara tipis tidak jauh dari sana. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1810. Kabut merah mengalir ke pria berjubah itu seperti orang gila. Wajah, kulit, bahkan rambutnya menjadi merah seperti api. Pada akhirnya, bahkan matanya berubah menjadi kilau merah. Tidak, pria berjubah itu menjerit nyaring, penampilannya yang menyakitkan membuat lelaki tua berbaju abu-abu dengan busur perunggu di tangannya di kejauhan menggigil kedinginan. Apa yang terjadi? Suyi mengerutkan kening. Raja abadi di tingkat kesempurnaan agung dari alam ajaib hanya satu langkah lagi untuk membuktikan alam Dao, tetapi saat ini, diduga bahwa dia adalah diserang oleh api hijau pohon persik. Ini luar biasa. Tiba-tiba, pria berjubah itu mengangkat kepalanya, dan mata merahnya menatap pria tua berjubah abu-abu yang memegang busur perunggu. Kamu, juga ingin mengambil pohon persik api Kinyi di kursi ini. Dia penuh sesak napas, rambut acak-acakan, dan pipi seram, benar-benar seperti orang yang berbeda. Pria tua berbaju abu-abu itu tersentak, berbalik dan lari. Siapapun yang berani mengingini pohon persik yang mudah terbakar di kursi ini akan mati. Tiba-tiba, pria berjubah itu mendesis, dan sosok itu bergegas keluar. Boom! Dan dengan genggaman telapak tangannya yang terbuka, ribuan rantai ilahi segera ditutup, seperti jaring besar, mengepung lelaki tua berbaju abu-abu itu. Aktif. Pria tua berbaju abu-abu meraung, dan langsung membanting busur perunggu. Tapi itu sia-sia, dalam sekejap, dia diikat oleh rantai ilahi yang tak terhitung jumlahnya, dan api ilahi merah yang dilepaskan dari rantai ilahi membakar seluruh tubuhnya. Abu, langsung mati di tempat. Abasnake Spirit Clan Immortal King di akhir Wonderland mati mendadak. Tidak ada perjuangan dari awal hingga akhir. Suyi sedikit mengernyit. Pria berjubah ini benar-benar terlihat seperti dibawa pergi. Dan orang yang membawanya pergi kemungkinan besar adalah karakter di tingkat Taijing. Jika tidak, tidak mungkin menjadi begitu kuat. Kamu tidak bisa kabur. Tiba-tiba, pria berjubah itu menoleh dengan tajam, mata merahnya menatap Suyi di kejauhan. Sebelum Suyi bisa berbicara, dia sudah menyerangnya dengan gila. Boom! Ribuan rantai merah muncul dan diselimuti. Suyi mendengus dingin, mengangkat tangannya, meraih dan merobek di udara. Rantai merah yang tak terhitung jumlahnya robek menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya seperti pasta kertas, dan terbang. Yang aneh adalah bahwa hujan rintik-rintik merah yang tersebar melepaskan aura aneh, menutupi kekosongan tempat Suyi berada dalam satu gerakan. Cici, kekuatan perlindungan tubuh jalan Suyi terkikis, dan jejak cahaya merah menyebar ke arahnya melalui kekuatan perlindungan tubuhnya. Mata Suyi sedikit kental, dan dia berlari, lalu menghancurkan dan menghapus jejak cahaya merah. Kekuatan apa ini? Kekuatan kutukan? Kekuatan dosa, kekuatan roh. Tidak ada, untaian cahaya merah dapat dengan mudah mengikis kekuatan Dao tingkat Raja Abadi, yang juga pertama kali dilihat Suyi dalam kehidupan masa lalu dan sekarang. Boom! Sebelum Suyi bisa mengerti, pria berjubah itu mengulurkan tangan dan meraihnya, tombak merah kental di tangannya, dan kemudian bergerak melintasi langit, menyerangnya dengan kekerasan. Kekuatan seperti itu berada di luar ranah Raja Peri. Suyi mengerutkan kening dan pergi menemuinya. Dengan satu pukulan, tombak merah itu hancur. Kekuatan kepalan tangan Suyi seperti bambu yang patah, sampai ke pria berjubah. Bagian bawah dada. Boom! Sosok pria berjubah itu melesat ke belakang, dadanya cekung, darah menetes dari 7 lubangnya, dan jeritan melengking dan menyakitkan keluar dari bibirnya. Sebelum dia bisa berdiri diam, Suyi melompat dan mencengkeram lehernya. Tubuh pria berjubah itu terkoyak, dan darah berceceran. Tapi pada saat ini, hantu merah tiba-tiba muncul dan bergegas menuju Suyi yang sudah dekat. Suyi menamparnya dengan backhandnya, dan hantu merah itu terbang keluar. Pada saat ini, Suyi bisa melihat penampilan pihak lain dengan jelas. Itu adalah tubuh hantu yang bukan manusia atau hantu, dikelilingi oleh kabut merah, terus-menerus menggeliat, dan wajahnya buram, dan napas di tubuhnya sangat aneh dan ganas. Aneh, jelas terlihat seperti hantu, tapi tidak terlihat seperti itu. Suyi sedikit mengernyit. Dalam persepsinya, hantu merah ini lebih seperti kekuatan aneh, tetapi hanya menempati jiwa sebagai pembawa. Sederhananya, hantu merah ini terkikis dan direbut oleh kekuatan aneh. Ini luar biasa. Bunuh. Hantu merah datang lagi, gila, hampir irasional. Suyi mengetuk dengan telapak tangannya. Boom. Saat berikutnya, hantu merah ini benar-benar tertekan dalam kehampaan, tidak bisa bergerak.
Su Yi memiliki niat untuk menguji detail lawan, tetapi dia tidak menggunakan tangan yang kejam. Saat dia menekan lawan, dia memisahkan sinar spiritualitas dan dibor ke dalamnya seperti pedang tempat di antara alis lawan. Boom! Dalam sekejap, kekuatan kekerasan dan aneh mengalir ke lautan kesadaran Su Yi mengikuti pikiran spiritual Su Yi. Pohon persik api Qin Yi ditanam di kursi ini, dan bahkan jika kursi ini mati, itu tidak akan diambil oleh siapapun. Bahkan para dewa pun tidak. Ketamakan adalah sumber dari segala bencana. Sial, awalnya sesuatu dari Lao Su, mengapa keserakahan? Bunuh, bunuh, bunuh. Raungan gila muncul dalam kekuatan aneh itu, dan kabut merah yang mengepul mulai menembus lautan kesadaran Su Yi. Ketamakan, sumber segala malapetaka. Su Yi terkejut. Dia ingat teks rahasia Istana Naga yang telah dia pecahkan, dan ada kalimat ini di dalamnya. Pada saat itu, Dewi Sining menyimpulkan dari sini bahwa penghancuran keluarga Istana Naga terkait dengan buku sebab akibat, salah satu dari 9 rahasia kekacauan. Mungkinkah kekuatan aneh pada hantu merah ini adalah kekuatan sebab dan akibat? Menyadari hal ini, pikiran Su Yi bergerak, dan kekuatan jalan Xuanzu diaktifkan, dan kesadaran ilahinya dipadatkan seperti pedang, menyapu lautan kesadaran. Boom! Kabut merah yang mengepul, jika terkena musuh, akan terhapus dalam sekejap. Bagaimana mereka bisa kabur? Saat Su Yi menggunakan makna mendalam dari Xuanzu, lautan kesadarannya berkembang menjadi jiwa ilahi yang tak terukur, bermandikan cahaya Tao yang gelap dan misterius dari alam semesta. Xuanzu, dalam sekejap, kekuatan aneh itu musnah. Berhasil, Su Yi telah disegarkan. Di antara berbagai kekuatan Dao yang dia kuasai, kebenaran mendalam Xuanzu adalah yang paling misterius, dan tidak kurang dari reinkarnasi. Kekuatan jalan ini berasal dari karunia, generasi pertama, ia terkondensasi dari sungai takdir yang misterius, dan ia dapat memotong belenggu sebab dan efek dan menghancurkan nasib-nasib. Tidak terpengaruh oleh kehidupan lampau. Tapi sekarang, Su Yi telah melihat bahwa makna mendalam dari Xuanzu memang sangat kuat, begitu kuat sehingga dapat dengan mudah menghapus kabut merah yang tampaknya menjadi kekuatan sebab dan akibat. Buku karma mengendalikan kekuatan kausalitas, dan makna mendalam saya tentang Xuanzu dapat memotong belenggu karma. Bukankah ini berarti jika buku karma benar hanya di reruntuhan Istana Naga, cukup untuk dikendalikan olehku? Pikir Su Yi. Di bagian terdalam reruntuhan Istana Naga, sebuah buku yang tergantung di altar kuno bergetar. Pada halaman kosong di buku itu, sebaris kata muncul. Mengapa? Saya merasakan kebencian yang mendalam. Saat berikutnya, buku itu menghilang begitu saja. Pada saat ini, Su Yi sudah mulai membersihkan hantu merah yang ditekan. Boom! Hantu merah tampak menyala, dan dalam sekejap mata, kilau merah pada tubuh itu terhapus, hanya menyisakan bayangan hantu yang hampir transparan. Perhatikan baik-baik, ini orang tua. Dia girang dan tertawa terbahak-bahak, bebas. Akhirnya bebas dari penjara, karma, hahaha. Hahaha. Sebelum Su Yi bisa bereaksi, bayangan hantu lelaki tua yang hampir transparan berubah menjadi hujan cahaya dan benar-benar menghilang ke dalam kehampaan. Karma penyebab. Mata Su Yi berkedip, dan dia mungkin menebak beberapa alasan. Melekat pada pohon persik api Qin Yi. Yang disebut sebab dan akibat, tentu ada sebab dan akibat, tidak ada kecelakaan. Pohon persik api Qin Yi yang ditanam olehnya adalah asal-usul sebab dan akibat ini. Hal yang paling kupedulikan selama hidupku menjadi karma seperti obsesi, dan akhirnya benar-benar tenggelam ke dalam sisa-sisa bencana karma, kegilaan haus darah, bukan manusia atau hantu, menyedihkan, menyedihkan, dan menyedihkan. Su Yi menghela nafas. Kejadian ini awalnya menyadarkannya akan kengerian haus harta karun, kitab sebab akibat, dan bahkan bisa disebut penyusupan. Perlu diperhatikan bahwa di dunia ini, apakah itu makhluk abadi di atas, atau manusia yang terjebak dalam kelahiran, usia tua, penyakit dan kematian, yang seseorang tidak memiliki karma. Dan buku sebab dan akibat pasti dapat menggunakan sebab dan akibat ini untuk memicu pembunuhan. Tentu saja, ini bukan tanpa solusi. Kultivasi dan bertanya, ini adalah jalan melawan langit, bahkan jika ada banyak rintangan karma di tubuh, karma terikat, dan orang-orang kuat dapat mematahkan itu dengan satu kekuatan. Dalam pandangan Su Yi, keanehan buku sebab akibat ini kemungkinan besar dapat menggunakan hukum sebab akibat, menggunakan 7 emosi dan 6 keinginan dalam sifat manusia, dan menurunkan bencana pembunuhan. Tentu saja, ini hanya spekulasi Su Yi, betapa banyak misteri yang tersembunyi dalam kitab karma, hanya ketika Anda benar-benar menemukannya, Anda dapat mengetahuinya. Tanpa memikirkannya, Su Yi mengalihkan pandangannya dan melihat ke pohon persik api Qin Yi yang tertinggal di medan perang. Angkat tanganmu dan raih, dan pohon itu jatuh ke tanganmu. Seperti mentari yang cerah. Ini membuat jantung Su Yi berdetak kencang, dan dia memikirkannya. Ini masih pinggiran reruntuhan Istana Naga, ada harta surga dan bumi seperti itu, orang tidak bisa membayangkan, dalam legenda kuno ini, konon menyimpan harta karun langka di dunia berapa banyak harta karun yang tersembunyi di kedalaman Istana Naga di Laut Cina Timur. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1811.
Area luar reruntuhan Istana Naga. Di atas reruntuhan istana, mati. King Xiao berteriak keras, dan di antara gelombang telapak tangannya, pola melingkar yang terjalin dengan guntur emas muncul, mencakup jarak ratusan meter, menekannya. Boom! Hantu merah tidak bisa mengelak dan terbunuh di tempat. Tiba-tiba, sinar merah yang tak terhitung jumlahnya menghujani dan menyebar. Sosok King Xiao jauh sekali. Dia telah lama menyadari bahwa hujan merah dari cahaya adalah hukum sebab akibat yang sangat aneh. Segera, hujan gerimis merah yang tak terhitung jumlahnya menghilang. Sosok King Xiao melintas, dan di antara mengangkat tangannya, dia mengeluarkan lonceng Tao tua dan bobrok dari reruntuhan. Bagus. Mata King Xiao berbinar. Lonceng ini hanya seukuran telapak tangan. Dan tembaga hijau sumsum Phoenix dan material ilahi lainnya, yang dikenal sebagai harta karun alam tertinggi, dianggap sebagai harta kelas 1 di alam semesta dewa. Tidak diragukan lagi bahwa lonceng ini pastilah harta peri yang sangat kuat. Sebelumnya, bayangan merah disembunyikan di dalam lonceng ini. Serangan menyelinap hantu berhasil. Hah! Segera, King Xiao mengerutkan kening. Dia memperhatikan bahwa bagian dalam lonceng itu diukir dengan karakter kecil yang padat, dan tulisan tangannya aneh dan terpelintir. Itu adalah skrip rahasia Istana Naga. Ini harus menjadi rahasia untuk mengorbankan dan menggunakan harta ini. Jika Anda tidak dapat memahaminya, Anda ditakdirkan untuk tidak dapat mengerahkan semua kekuatan harta karun ini. Mata King Xiao berkilat, tidak peduli apa, kamu harus mengambil Li Xuanjun itu sesegera mungkin. Jika tidak, bahkan jika kamu mendapatkan harta itu akan sulit menggunakan. Dia mungkin menyimpulkan bahwa sebagian besar harta di reruntuhan Istana Naga, apakah itu warisan Taoisme, atau harta indah lainnya, mungkin tidak dapat dipisahkan dari teks rahasia Istana Naga. Bagaimanapun, ini adalah situs silsilah Istana Naga, warisan dan harta keluarga ini pasti terkait dengan teks rahasia unik keluarga ini. Bahkan, ketika menjelajahi beberapa area tabu di reruntuhan Istana Naga, jika seseorang yang mahir dalam rahasia Istana Naga membawanya, itu pasti akan memainkan peran penting. Semua ini juga membuat Suyi menjadi hal yang sangat penting di hati King Xiao. Tuan, monster seperti apa hantu merah itu barusan? Ini terlalu menakutkan. Di kejauhan, Raja Abadi dari Gunung Gantung terbang. Mereka yang bukan manusia atau hantu bisa disebut roh jahat. King Xiao berkata dengan santai, sebelum hidup mereka menderita bencana karma, dan jiwa mereka dikuasai oleh karma, sama seperti mereka terjerat dalam kejahatan, tidak dapat bertahan hidup atau mati. Bahkan pikiran menjadi bingung. Roh jahat sebelumnya, seharusnya adalah karakter Taihe sebelum kematiannya, tetapi setelah ia menjadi roh jahat, kekuatannya hampir tidak dapat dibandingkan dengan Taiwu. Raja Abadi menarik napas. King Xiao mengatakannya dengan santai, tetapi dia berkeringat dingin. Ini hanya area terluar dari reruntuhan Istana Naga, dan ada roh-roh jahat yang sebanding dengan level Taiwu, yang membuat orang tidak berani membayangkannya. Reruntuhan Istana Naga sangat dalam. Bahaya mengerikan mengintai di sana. Jangan khawatir, roh-roh jahat ini menderita kekuatan sebab akibat sebelum mereka hidup. Selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka tidak akan berada dalam bahaya. King Xiao berkata dengan santai, sama seperti sebelumnya, jika saya tidak mengumpulkan lonceng ini, tentu saja saya tidak akan menghadapi pertempuran seperti itu. The Immortal King mengangguk. Bagaimana dengan apa yang saya minta Anda lakukan? King Xiao menyingkirkan bel dan bertanya. Melaporkan kepada tuanku, bawahanku telah berhubungan dengan rekan-rekan lainnya. Sekarang, mereka berkumpul menuju kita dari berbagai daerah. Ada yang pernah ketemu Jing Cheng dan Jing Hongyu. Belum, rekan-rekan yang lain bilang belum bertemu dengan dua orang ini. Mendengar ini, King Xiao sedikit mengernyit. Jika dia tidak menangkap keduanya, dia akan kekurangan panduan saat menjelajahi reruntuhan Istana Naga, dan dia terikat untuk menghadapi banyak tikungan dan belokan. The Immortal King berkata, namun, Master King Wu mengatakan bahwa ketika dia beraksi, dia telah menggunakan teknik rahasia, meninggalkan jejak pada Jing Hongyu. Mark, setelah bertemu dengan orang dewasa, kita akan pergi dan menangkap orang ini bersama-sama. King Xiao menghela nafas, itu satu-satunya cara. Ngomong-ngomong, apakah ada berita tentang Li Xuanjun? Tidak, Raja Abadi menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, King Xiao tiba-tiba mengeluarkan jimat rahasia dari jubah lengannya. Jejak Fan Wei. Fan Wei, rombongan Sining, selama Anda menemukan orang ini, Anda tidak akan jauh dari menemukan Sining dan Li Xuanjun. Memikirkan hal ini, King Xiao membuat keputusan dan berkata, kirim berita ini kepada orang lain, kita semua akan bergabung dengan Jin Suliu bersama. Ya, sesuai dengan rencana awal, kamu pergi ke platform roh dulu. Jing Cheng mengeluarkan cermin perunggu dan mengirim surat rahasia ke Jing Hongyu. Ingat, jika kamu bertemu orang lain, kamu harus menghancurkan mereka sesegera mungkin, naga isyarat istana, jangan ragu. Setelah melakukan semua ini, Jing Cheng menyingkirkan cermin perunggu dan berpikir. Selanjutnya, tunggu saja Li Xuanjun menghancurkan slip batu giok, dan rencana ini setengah berhasil.
Jing Cheng diam-diam berkata, para dewa dan dewi itu tidak hanya menatapku, tetapi juga menganggap Li Xuanjun sebagai mangsa mereka. Tidak ada kecelakaan, Li Xuanjun akan terbunuh. Sial, dalam keadaan seperti itu, Dewi Sining bahkan tidak bisa menyelamatkannya. Dan slip giok yang kuberikan padanya adalah sedotan penyelamat. Selama dia ingin bertahan, dia pasti akan menghancurkan slip giok itu. Saat itu, memikirkan hal ini, senyum muncul di bibir Jing Cheng. Mengapa kamu tidak khawatir dia tidak akan bekerja untuk klan kita? Jing Cheng sangat jelas bahwa orang-orang yang memasuki reruntuhan Istana Naga kali ini tampaknya bekerja sama dengan tindakan klan roh paus raksasa mereka, tetapi pada kenyataannya, mereka semua memiliki hantu. Anda bahkan tidak perlu memikirkan dia untuk mengetahui bahwa para dewa dan dewi itu telah lama menganggap dia dan Jing Hongyu sebagai mangsa, karena mengambil keduanya akan dapat untuk membantu mereka memandu jalan dan menghindari banyak pembunuhan. Li Xuanjun juga menjadi sasaran kritik publik. Karena hanya Li Xuanjun yang dapat memecahkan teks rahasia Istana Naga. Ini tidak hanya penting bagi orang lain, ini juga penting bagi Elder Paus mereka. Prediksi inilah yang meyakinkan Jing Cheng bahwa ketika Li Xuanjun menghadapi bahaya, dia pasti akan menghancurkan batu giok itu. Dan ini adalah bagian dari rencananya. Itu juga berada di pinggiran reruntuhan Istana Naga. Dasar gunung yang terbelah menjadi dua. Mantis ada di belakang Oriole, tapi siapa Oriole pada akhirnya? Tidak ada yang bisa memprediksi. Beritahu semua orang, datang dan bergabunglah dengan saya. Seorang pria yang mengenakan mahkota batu giok dan jubah hitam berkata, untuk periode waktu berikutnya, mari kita pegang pasukan kita dan saksikan pertarungan harimau. Ya, selain itu, beritahu Taois dari Sekte Taiyi, Sekte Shenhuo, Qianyuan Jiansai, dan kekuatan lainnya bahwa dalam perjalanan ke pertemuan, apapun yang terjadi, baik itu membunuh perampokan atau kesempatan, Anda harus mengabaikannya. Suan, pria berjubah itu memerintahkan. Ya, pria parubaya berbaju hitam itu mengangguk. Saat menghadapi pria berjubah hitam itu, dia terlihat sangat kagum dan hormat. Alasannya sangat sederhana, pria berjubah hitam adalah master tingkat Taiwu dari agama Taiking mereka, Yun Jiu. Di atas sungai yang telah kering selama bertahun-tahun. Sining mengangkat tangannya, tembak, seekor kuda berwarna cian melesat, seperti pedang, menebas roh jahat yang ganas dan ganas di tempat. Cahaya merah menghujani langit, Sining bahkan tidak melihatnya, dia bergerak melintasi langit dan datang ke dasar sungai besar yang kering. Di sini tumbuh rumput sisik naga hitam, yang panjangnya sekitar 1 kaki dan jernih seperti batu giok. Batang dan daunnya menyebar dengan aroma yang kuat dan murni. Rumput sisik naga ini telah berubah setidaknya 9 kali, dan penampilannya sangat bagus, yang jarang ada di dunia. Taiwan akan memiliki manfaat yang tak terukur. Sining memikirkan hal ini, dan sosok Suyi muncul di benaknya, obat tiada taraf ini adalah yang paling cocok untuk dia perbaiki. Mengangkat tangannya, dia mengambil rumput sisik naga dan menyegelnya dalam kotak giok. Sining hendak pergi ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu dan mengeluarkan sebuah surat emas. Jimat surat itu bersinar, Sining merasakannya sedikit, dan ada sedikit rasa dingin di wajahnya yang cantik dan halus. Fan Wei dikejar emas. Sining segera mengirim pesan dengan surat emas, memberitahu Fan Qian untuk bertemu dengannya, dan dia akan segera bertindak untuk menyelamatkannya. Setelah memikirkannya, dia mengirim surat kepada Suyi, teman, setelah aku bertemu Fan Wei, aku akan pergi kepadamu bersama, hati-hati. Dia tidak memberitahu Fan Wei bahwa dia sedang diburu. Pertama, dia tidak berpikir itu perlu, dan kedua, dia tidak ingin Suyi untuk terlibat. Dia tahu betul bahwa sejak Jin Zuliu mengejar Fan Wei, itu berarti Qin Qiao, Qin Jiansu, Gong yang berada di kamp yang sama dengan Jin Zuliu. Yu dan yang lain pasti sudah mulai beraksi. Begitu Suyi bergegas menyelamatkan Fan Wei, kemungkinan besar dia akan bertemu Qin Xiao dan yang lainnya. Dalam hal ini, bahaya yang tersembunyi terlalu besar. Yang mengejutkan Sining, dia menerima balasan dari Suyi tidak lama setelah dia memulai aksinya. Jika tebakan saya benar, pasti ada masalah di pihak Taois. Saya akan segera bergabung dengan Anda. Ingat, jangan katakan apa-apa tentang tindakan selanjutnya ini semacam pembicaraan asing, karena kita telah saling membantu di kapal yang sama, kita harus maju dan mundur bersama. Kata-kata yang sangat tenang dan sederhana, tetapi Sining terkejut, bagaimana pria itu menebak bahwa dia dalam masalah di sini. Segera, dia samar-samar mengerti. Dalam suratnya sendiri, dia mengatakan kepada pihak lain untuk berhati-hati. Mungkin kekhawatiran biasa inilah yang membuat pihak lain menyadari bahwa dia dalam masalah. Pria itu sangat tajam dan lembut. Sining sangat tersentuh. Setelah memikirkannya, dia tidak lagi menyembunyikannya, mengirim surat kepada Suyi tentang situasi dan analisis yang dia temui, dan memberitahu Suyi bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya dan biarkan dia tidak boleh bertindak gegabah. Selanjutnya, Sining tidak menerima balasan apapun dari Suyi. Tetapi ketika dia merenungkan surat emas di tangannya, dia memperhatikan bahwa, kecuali embusan napas yang mewakili Fan Wei, itu datang ke arahnya.
Mewakili nafas Suyi, dia mendekati Fan Wei dari arah lain. Kenapa kamu tidak mendengarkan orang ini? Sining menghela nafas dalam hatinya. Tentu saja, saya membacanya dengan benar, dia sama sekali bukan tipe orang yang duduk diam. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1812. Reruntuhan Istana Naga seperti dunia rahasia besar, terisolasi dari luar. Tempat ini penuh dengan pemandangan yang tandus, sunyi, dan bobrok, seperti tanah kosong yang terbengkalai. Tak terbayangkan, pada awal masa liar, bencana macam apa yang menimpa keluarga Istana Naga di Laut Cina Timur, dan itu akan membuat mereka hidup selama generasi, tanah leluhur, berubah menjadi kehancuran seperti itu. Suyi mengambil langkah ke langit, sosoknya berkedip-kedip seperti lampu listrik, dan dia mengambil langkah, dan dia berada ribuan kaki jauhnya, dan kecepatannya mengejutkan. Dalam perjalanan, mengingat surat Sining sebelumnya, Suyi mau tidak mau menyentuh hidungnya. Harus saya katakan, Sining sangat menjaganya. Saya tidak ingin dia terlibat dalam badai. Di sisi lain, ini tidak membuktikan bahwa di dalam hati Sining, kekuatannya tidak cukup untuk bersaing dengan para dewa seperti gulat lengan karakter Qing Qiao dan Jin Zuliu. Seandainya aku muka putih kecil yang makan nasi lembek, dan bertemu dengan paha seperti itu, aku pasti akan berpegangan padanya, menuruti perkataanku, dan tidak pernah main-main. Mata Suyi sedikit aneh. Sining berasal dari alam para dewa, statusnya mulia dan istimewa, dan dia adalah kekuatan tak tertandingi dari kelas Taixuan. Yang sangat jarang adalah temperamen dan penampilannya yang tiada taraf. Saat sunyi, terasa halus dan anggun, indah dan vulgar, begitu indah hingga membuat orang gemetar, cukup memukau semua makhluk di dunia. Dan ketika dia marah, dia begitu kuat, menyendiri, dan menghina. Seperti seorang kaisar wanita, menghadap ke 9 langit dan 10 tempat. Su Yi tidak, karena dia bertindak dalam hidupnya, tidak pernah mengandalkan langit atau tanah, hanya mengandalkan dirinya sendiri dan pedang di tangannya, dan tidak pernah repot-repot mencari pendukung. Biasanya tidak mungkin wajah putih kecil yang makan nasi lembek. Di dunia luar, ketika saya bertemu dengan orang-orang setingkat dewa anak itu, saya masih akan takut pada 3 poin, tetapi di reruntuhan Istana Naga ini, merekalah yang seharusnya takut dan gemetar. Mata Suyi gelap, dan ada sedikit rasa jijik. Di dunia luar, akan sangat menakutkan bagi karakter-karakter setingkat dewa anak untuk pergi keluar meskipun ada pukulan para dewa. Bagaimanapun, mereka semua memiliki kekuatan kelas Taixuan. Bahkan para pelayan di sekitar mereka menganut Taoisme dari Ordo Taihe. Ini tentu saja mengerikan. Selain itu, untuk menghindari paparan dunia luar, Suyi tidak pernah menggunakan pedang dan kekuatan reinkarnasi, dan sulit untuk menampilkan semua pertarungannya, kekuatan. Mungkin berbeda di reruntuhan Istana Naga. Dia tidak perlu takut lagi, apalagi masalah ekspos identitas. Lucunya, orang-orang itu masih melihatku sebagai mangsa dan mengira aku bisa membunuhnya. Suyi berbisik dalam hatinya. Hah, tiba-tiba, dia merasakan dalam huruf emas, napas Fan Wei tiba-tiba berubah, itu berubah arah. Dengan cara ini, apalagi bertemu dengan Sining, jarak satu sama lain hanya akan semakin jauh. Mungkinkah Fan Wei dalam masalah? Suyi segera mengubah arah dan mengejar Fan Wei. Dari arahnya, jika kamu menggunakan kekuatan Myriad Boundary Tree untuk bergerak dengan seluruh kekuatanmu, kamu akan dapat bergabung dengan Fan Wei dalam waktu setengah seperempat dari 1 jam. Fan Wei berlari dengan sekuat tenaga. Tak lama setelah memasuki reruntuhan Istana Naga, dia berencana untuk bergabung dengan Sining untuk pertama kalinya. Saya tidak memikirkannya, tetapi segera setelah saya bertindak, saya bertemu dengan putra Dewa Jin Zuliu. Konflik pecah. Fan Wei sama sekali bukan lawan, jadi dia memilih untuk segera kabur. Untungnya, aturan langit dan bumi di reruntuhan Istana Naga berbeda dengan dunia luar, entah itu Fan Wei dari peringkat Taihe atau Jin Zuliu dari pangkat Taixuan, dia harus menekan Taoismenya ke tingkat Taiwu. Jika tidak, mereka akan ditekan oleh dunia ini. Justru karena itulah Fan Wei memiliki kesempatan untuk kabur. Jika Anda mengubahnya menjadi domain dewa, dengan kekuatannya, dia tidak memiliki kesempatan untuk berjuang sama sekali, dan dia dibunuh oleh Jin Zuliu dari peringkat Taixuan. Namun demikian, Fan Wei juga mengalami kerugian besar saat kabur. Yang sama adalah peringkat Taiwu, tetapi kekuatan dan teknik rahasia yang dikuasai oleh para dewa seperti Jin Zuliu sangat menakutkan, jauh dari sebanding dengan Fan Wei. Fan Wei, kursi ini tidak tertarik untuk membunuh karakter kecil seperti Anda. Selama Anda siap untuk menangkap, kursi ini menjanjikan Anda kesempatan untuk hidup. Di belakang, suara Jin Zuliu datang dari jauh. Baju putihnya lebih bagus dari salju, di rambutnya ada mahkota, gayanya bersinar, dan pedang terbang ungu tergantung di telapak tangannya. 3 poin lebih cepat dari gerakan. Kami mendekati Fan Wei. Pada saat ini, Fan Wei terluka parah, berlumuran darah, dengan rambut panjang berserakan dan pucat. Dia mengabaikan Jin Zuliu, mengatupkan giginya, dan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri. Oh, keras kepala. Jin Zuliu menggelengkan kepalanya dengan nada menghina.
Segera, wajah Fan Wei berubah. Di segala arah, ada aura menakutkan yang mengaum ke arah sisi ini, dan mereka tidak disembunyikan sama sekali, dan mudah ditemukan. Tidak, pembantu dari Jin Zuliu itu juga ada di sini. Hati Fan Wei tenggelam. Dengar, tidak peduli seberapa banyak kamu mencoba melarikan diri, bagaimanapun juga, itu akan sia-sia, belas kasihan terlalu banyak, Fan Wei, saatnya untuk melepaskan perlawanan. Jin Zuliu datang dari belakang dengan suara cepat. Pada saat ini, mata Fan Wei berkilat tajam, dan dia melarikan diri ke arah lain. Dia mengeluarkan surat emas dan mengirim surat ke Sining. Tuan Muda, saya minta maaf karena bawahan Anda tidak dapat bergabung dengan Anda. Anda tidak boleh datang untuk menyelamatkan, jika tidak, Anda akan dikepung oleh musuh-musuh besar itu. Setelah melakukan semua ini, Fan Wei menarik napas dalam-dalam dan lari dengan putus asa. Dia tidak akan melibatkan Tuan Muda karena dirinya sendiri. Ini adalah keputusan yang harus dia ambil sebagai squire. Mengenai hidup dan mati, dia tidak pernah peduli. Satu-satunya yang dia sesali adalah dia baru saja tiba di reruntuhan Istana Naga, dan dia belum bisa bertemu dengan Tuan Muda lagi, jadi dia akan kehilangan nyawanya di sini. Dunia ini tidak kekal, mungkin begitu. Di depan mereka, sekelompok sosok muncul, yang merupakan sekelompok Raja Abadi dari Penglai Immortal Pavilion, yang agresif. Fan Wei menyipitkan matanya, mengabaikan pikirannya yang mengganggu, dan mengepalkan tombak hitam di telapak tangannya. Jangan melawannya, perintah bisa menghentikannya. Suara Jin Zuliu terdengar tepat waktu untuk mengingatkan para Raja Abadi itu. Ya, Raja-Raja Abadi itu menerima perintah, mengorbankan harta, dan menembak dengan sekuat tenaga. Tombak Fan Wei menyapu langit, bergegas melewati, menembus semua rintangan seperti bambu yang patah, dan menembus pengepungan dalam sekejap mata. Bahkan formasi Raja Abadi itu tersebar dan terbang keluar. Ini, para Raja Abadi itu ketakutan. Namun, tidak peduli seberapa cepat Fan Yi menerobos, dia akhirnya diblokir. Jin Zuliu mengambil kesempatan itu dan mengangkat tangannya. Tembak, pedang terbang ungu yang tergantung di telapak tangan melesat keluar, menebas luka berdarah di punggung Fan Wei, darahnya seperti air terjun, dan tulang-tulangnya menjulang. Tapi Fan Wei mengabaikan semua ini dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Dia terluka parah, dan dia tidak pernah memikirkan kemungkinan hidup, hanya ada satu pikiran di dalam hatinya. Semakin jauh Anda melarikan diri, semakin baik bagi Tuan Muda. Duh, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Fan Wei tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan melihat sebuah pagoda emas, datang dari langit untuk menekannya. Pagoda menjadi setinggi 1000 kaki, dan nyalanya seperti hujan. Kekuatan seperti itu membuat Fan Wei hampir mati lemas. Tapi dia menyeringai, mengangkat tangannya dan melemparkan jimat rahasia ungu. Boom! Simbol rahasia ungu berubah menjadi guntur ketertiban seperti tabu, menyapu langit, menghancurkan pagoda dalam satu gerakan. Mengambil kesempatan ini, Fan Wei melarikan diri ke depan lagi. Bulu ram. Saat melarikan diri, Fan Wei menyadari bahwa orang yang mengorbankan pagoda emas untuk menghentikannya adalah dewa lain, Gong Yang Yu, yang membuat hatinya semakin berat. Jimat yang dibuat oleh leluhur klan Si kuno, Zhenyu Shenzun, kekuatan hukum zaman yang diakumulasikan oleh Ungu Dao Lei, itu benar-benar luar biasa. Bulu domba jantan menyingkirkan pagoda emas dan mengerutkan kening. Dia dipaksa pakai kartu trufnya, jelas dia sudah tidak tahan lagi, cepatlah. Pengingat emas. Bagus. Selama percakapan, kedua dewa bergabung dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Selain itu, di arah yang berbeda, pembangkit tenaga listrik di kam yang sama dengan mereka semua datang ke sini. Ini seperti jaring yang sangat besar, mengapit Fan Wei sendirian, dan terus-menerus mengencang. Dalam sekejap, bayangan Qian datang dari kejauhan, mengangkat tangannya dan menembakkan cambuk merah menyala. Menari, dia mengenakan baju hijau lengan lebar, dengan sikap yang anggun. Fan Wei meraung, dan mengayunkan tombaknya untuk menggoyangkannya. Klik, tombak itu langsung diremukkan dan dicabik-cabik. Cambuk merah menyala jatuh ke tubuh Fan Wei, memukulnya terbalik, meninggalkan retakan yang mengejutkan di tubuh agungnya. Ini memberi orang perasaan bahwa jika kekuatannya lebih kuat, itu bisa menghancurkan seluruh dirinya. Saya benar-benar tidak mengerti, Anda hanya seorang budak dari klan Si kuno, mengapa Anda bekerja begitu keras? King Wu membawa cambuk merah menyala itu, dan matanya yang menawan penuh dengan ejekan dan penghinaan. Fan Wei berdiri tanpa apa-apa, tubuhnya hancur, darah tidak bisa berhenti mengalir, dan dia sekarat karena luka serius. Tapi tulang punggungnya masih berdiri tegak. Tapi ketika dia melihat pemandangan di sekitarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Di segala arah, Shenzi Jin Zuliu dan Gong Yang Yu datang lebih dulu, dan lebih jauh lagi, ada beberapa aura kuat lainnya yang datang ke sini. Tidak diragukan lagi, dia telah dikepung sepenuhnya, dan tidak ada jalan keluar. Jangan biarkan dia mati, dan gunakan itu sebagai umpan untuk menangkap Si Ning dan Li Xuanjun. Jin Zuliu membuka mulutnya. Benar saja, tujuan mereka sama sekali bukan aku, tetapi Tuan Muda dan rekan Taoist Li.
Hati Fan tenggelam ke dasar. Baiklah, ayo tangkap dia dulu, lalu tangani saat King Qiao dan Qin Jiansu tiba. King menari dan tersenyum. Dia menjentikkan pergelangan tangannya, dan cambuk merah menyala menyapu ke udara dan menyapu ke arah Fan Wei. Pada saat ini, Fan Wei tidak takut. Dia berharap hari ini kiamat, bagaimana dia bisa takut. Tapi, bahkan jika dia mati, dia akan mundur dan membuka jalan bagi Tuan Muda. Saat King Wu bergerak, Fan Wei juga ikut bergerak. Tubuh agung yang hancur dan berlumuran darah tiba-tiba membunyikan gemuruh seperti langit, dan semangatnya seperti terbakar, dan kultivasinya seperti segel dibuka, dan tiba-tiba naik banyak. Pada saat ini, Fan Wei benar-benar menyerah, tidak lagi menekan kultivasinya, dan menembak dengan seluruh kekuatannya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1813. Boom! Cambuk merah King Wu diblokir dan dikembalikan tanpa hasil. Semua orang mengerutkan kening. Pada saat ini, Fan Wei, yang menggunakan basis budidaya perintah Taihe untuk tindakan yang kuat, jelas berencana untuk memecahkan toples. Sayangnya, ini tidak mengancam mereka. Jin Zuliu mengangkat tangannya dan melemparkan pedang jimat, menekan masa lalu. Pedang jimat adalah harta ilahi, ditutupi dengan pola jimat yang diukir oleh para dewa. Setelah digunakan, napas terlarang meledak, dan ujungnya, teror tak terbatas. Fan Wei melawan dengan sekuat tenaga, tetapi dia masih terbelah dan terbang keluar, menyemburkan darah dari hidung dan mulutnya. Kakak Jin, cepat singkirkan hartamu dan bunuh karakter seperti pelayan. Tidak ada gunanya menggunakan kartu truf seperti itu. Gong Yang Yu mengingatkan bahwa dia percaya bahwa emas itu berlebihan. Jin Zuliu tersenyum dan menyimpan pedangnya. Itu benar, mencoba menggunakan kultivasi peringkat Taihe dengan sia-sia. Hanya aturan langit dan bumi di dunia, reruntuhan istana naga semuanya cukup untuk sepenuhnya menekannya. Berbicara, dia melihat ke langit. Yang lain juga memperhatikan bahwa kekuatan aneh dan menyusup dari aturan langit dan bumi muncul, dengan kejam menekan Fan Wei. Ini terlalu aneh, jangan dipikir-pikir, jika mereka ditekan oleh aturan langit dan bumi, mereka ditakdirkan untuk sulit bersaing. Tidak buruk mati di bawah aturan langit dan bumi. Merasakan kekuatan mengerikan yang jatuh dari langit, Fan Wei diam-diam menutup matanya. Tapi pada saat ini, sebuah tangan besar meraihnya dari udara tipis, keluar dari udara tipis, dan nyaris menghindari penindasan dari aturan langit dan bumi. Hah! Fan Wei tercengang, membuka matanya, dan melihat wajah yang familiar. Apa kabar? Fan Wei sekilas mengenali bahwa Li Xuanjun lah yang menyelamatkannya. Cepat tekan kultivasi, dan serahkan sisanya padaku. Su Yi berkata dengan tenang. Kenapa? Mengapa kamu melakukan ini? Apa bedanya dengan mati? Fan Wei terkejut. Dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan Su Yi, dan bahkan dia selalu waspada terhadap Su Yi, khawatir dia memiliki motif tersembunyi untuk mendekati Sining. Tapi dia tidak menyangka bahwa pada saat hidupnya dipertaruhkan, Su Yi lah yang menariknya kembali dari gerbang neraka. Bukankah orang ini tidak takut mati? Tapi bahkan jika dia tidak mengerti, Fan Wei masih memiliki rasa syukur dan kehangatan yang tak terbendung di hatinya. Kematian. Su Yi tersenyum dan berkata, nanti, kamu perlu meminta maaf atas kalimat ini. Fan Wei, oke, berdiri saja di sini dan saksikan pertempuran. Su Yi berbisik. Pada saat yang sama, Jin Zuliu, Gong Yang Yu, King Wu dan yang lainnya juga tertegun sejenak, dan kemudian alis mereka menunjukkan kegembiraan. Li Xuanjun. Orang ini benar-benar datang ke pintu. Tiba-tiba, pikiran mereka terkunci pada Su Yi untuk pertama kalinya. Yoho, aku tidak melihatnya, orang ini cukup baik. Jin Zuliu tertawa. Mereka tidak terburu-buru untuk bergerak, tetapi berpisah satu sama lain, menjaga satu sisi, dan dalam sekejap mata, mereka memblokir mundurnya Su Yi. Kita harus berhati-hati, Qin Jiansu telah banyak menderita dari orang ini, dan bahkan pengawal di sebelahnya, Sue Guyin, telah menderita bencana. Menurut saya, lebih baik membujuknya untuk menyerah. Lagi pula, jika Li Xuanjun ini juga keras, dia lebih baik mati daripada menyerah, tapi itu akan merepotkan. King menari perlahan. Ya, alasan mereka tidak segera bertindak bukan karena takut. Saya khawatir jika mereka melakukannya, mereka akan secara tidak sengaja membunuh Su Yi. Dalam hal ini, rencana mereka akan sia-sia. Li Xuanjun, selama Anda setuju untuk bergabung dengan kami, saya dapat menjamin bahwa Fan Wei akan pergi hidup-hidup. Selain itu, dalam tindakan selanjutnya, saya juga dapat berbagi denganmu sebuah kesempatan. Jin Zuliu berkata sambil tersenyum, bagaimana menurutmu? Di kejauhan, banyak sosok datang silih berganti, dan mereka semua adalah sosok besar dari kekuatan besar Laut China Timur, seperti Gunung Gantung, Penglai Immortal Pavilion, dan klan spiritual Queen Yu. Ketika mereka tiba di sini, mereka akan tersebar di mana-mana, mengepung tempat Su Yi berdiri. Su Yi menutup mata terhadap hal ini, tersenyum dan berkata, "Yah, aku juga punya syarat, jika kamu menyerah, aku juga bisa menjamin bahwa kamu akan melakukannya, adalah kesempatan untuk pergi hidup-hidup dari reruntuhan istana naga hidup-hidup." Semuanya, tawa pun pecah.
Karakter anak dewa itu mau tidak mau saling memandang, hampir curiga bahwa mereka salah dengar. Saya tahu bahwa ketika berurusan dengan hal yang tidak dapat dipahami semacam ini, saya harus menekannya dengan guntur. Biarkan dia mematuhinya dengan patuh. Gong Yangyu mendengus dan melangkah keluar. Dia mengenakan jubah Cina, dengan sosok tinggi dan kurus, memegang pagoda emas di tangannya, dan niat membunuhnya menyebar seperti air pasang, membanjiri langit. Kekosongan di dekatnya tiba-tiba bergetar dan merengek. Tidak apa-apa, maka saudara Lau akan mengambil tindakan dan menekannya. King Wu menutup mulutnya dan terkekeh. Namun, saudara Taois, harap tenang dan berhati-hatilah untuk mengulangi kesalahan Qin Jiansu. Gong Yangyu mengerutkan kening dan berkata, aku bukan Qin Jiansu. Suara itu masih bergema, dan dia mengangkat tangannya untuk mengorbankan pagoda emas dan menekannya. Boom! Pukulan mengerikan semacam itu cukup untuk dengan mudah menekan karakter tingkat Taiwu di alam yang sama. Jin Zuliu dan King Wu mengangguk diam-diam. Mereka semua melihat bahwa Gong Yangyu tidak memegang tangannya, dan itu adalah pukulan keras ketika dia muncul, dan dia tidak berniat memberi Li Xuanjun kesempatan untuk berjuang. Wajah Fan Wei tiba-tiba berubah. Pukulan ini, bahkan jika dia tidak terluka, tidak dapat dihentikan. Namun, Su Yi tiba-tiba mengambil langkah dan meninju. Boom! Langit penuh cahaya keemasan dan hujan. Pagoda emas yang jatuh dari langit terbang terbalik, membuat rengekan memekakkan telinga. Pupil bulu domba jantan menyusut, dan sosok itu bergoyang dan terpengaruh. Sosok Su Yi menghilang begitu saja, dan saat berikutnya dia muncul di depan Gong Yangyu dan meninju. Cepat seperti streamer, bergerak seperti guntur. Gong Yangyu ada sebagai peringkat Taixuan, bahkan jika dia menekan kekuatannya ke peringkat Taiwu, dia sama sekali tidak sebanding dengan lawan dalam situasi ini. Lengannya disilangkan di depannya, dan pada saat yang sama dia melangkah maju, dan sosok itu bergegas ke depan. Sosok tinggi dan kurus terentang seperti tali busur yang kencang, seluruh kekuatan seluruh tubuh berkumpul di antara lengannya dalam sekejap, dan menghancurkannya. Boom! Dalam konfrontasi antara keduanya, kekosongan runtuh dan runtuh. Arus kehancuran yang dahsyat menyapu, dan Gong Yangyu terbang tanpa ampun seolah-olah didorong secara horizontal oleh gunung suci. Dia pucat dan penuh ketidakpercayaan. Kekuatan yang mengerikan. Ini negeri dongeng. Tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas dan bereaksi, sosok Su Yi mengikutinya, dan dia sekali lagi melemparkan tinjunya ke arahnya. Kuat, mendominasi, garang seperti listrik. Deru tabrakan yang padat bergema. Dalam sekejap mata, Su Yi dan Gong Yangyu bertarung ratusan kali, membunuh Gong Yangyu sepanjang jalan. Kedua kalinya dia menghancurkan pelindung tubuh Gong Yangyu kekuatan, meninggalkan bekas tinju cekung di tubuhnya. Pada akhirnya, dengan Su Yi memutar pinggangnya, sebuah kaki cambuk jatuh dari langit, langsung mengiris bahu Gong Yangyu. Klik, boom, tulang bahu Ram Feder meledak dan runtuh, dan seluruh orang jatuh ke tanah seperti komet, menghancurkan lubang besar, dengan wajah abu-abu dan keseluruhan tubuh adalah darah. Segera kena, serangkaian serangan hampir membuat kewalahan, membunuh domba jantan. Adegan yang mendominasi dan garang membuat heboh di lapangan. Raja-raja abadi dari kekuatan utama di Laut Timur di kejauhan semuanya terkejut, tercengang, dengan ekspresi hantu. Ekspresi King Wu dan Jin Zuliu tiba-tiba berubah. Raja yang abadi, tapi di bawah bulu domba jantan. Dan dari awal hingga akhir, Gong Yangyu benar-benar tidak dapat menarik kembali penurunan dan terluka parah. Ini mengejutkan King Wu dan Jin Zuliu dan terasa luar biasa. Apakah bulu domba jantan itu ceroboh? Tidak. Sejak awal, Menara Wang-Wang fase emas dikorbankan, menggunakan kekuatan guntur. Tapi tetap tidak bisa. Ini hanya dapat membuktikan satu hal, bahwa kekuatan tempur Li Xuanjun cukup tirani untuk mengalahkan kekuatan peringkat Taiwu. Orang itu, kejam sekali. Fan Wei, yang jantungnya menggantung di tenggorokan, melebarkan matanya, dan dahinya penuh tanda tanya. Pada saat semua orang terkejut, Su Yi sudah melintas, muncul di tanah, dan membunuh Gong Yangyu lagi. King Wu sangat gugup sehingga dia akan membantu. Jin Zuliu berkata, jangan khawatir, saudara Gong yang tidak mudah ditekan. Suara itu masih bergema, dan seperti yang diharapkan, sosok Gong Yangyu bergegas seperti pelangi, dan di tangannya, ada pegangan pendek perak ekstra menyilaukan pedang. Pisau pendek hanya setengah kaki panjangnya, ramping dan sempit, dan ditutupi dengan tulisan Shinto yang tidak jelas dan aneh. Hati kesemutan, Blade of Spirit, harta rahasia yang dikorbankan oleh para dewa, mirip dengan titah dan rahasia para dewa, semuanya dicetak dengan kekuatan para dewa. Namun, tampaknya begitu harta rahasia ini digunakan, harta rahasia itu akan aus hingga kekuatannya habis, dan tidak dapat diperbaiki lagi. Mati, Gong Yangyu meraung, melambaikan pedang perak pendek, dan dengan satu pukulan, kekuatan membunuh terlarang itu menghancurkan serangan Su Yi, semua orang terkejut dan berjalan keluar. King Wu dan Jin Zuliu bersorak dan tertawa. Mereka mengenali pedang Ling Qiao dan menyadari bahwa Gong Yangyu yang terluka parah telah benar-benar terprovokasi, dan bahwa Li Xuanjun pasti akan kalah. Hati-hati, itu harta ilahi. Pengingat cemas Fan Wei.
Tapi Suyi tidak peduli. Sebaliknya, ada sedikit sarkasme di bibirnya, dan berkata, jika kamu tidak cukup kuat, kamu akan menggunakan benda asing, sampah tidak bisa mengancamku. Apa katamu? Gong Yang Yu merasa malu dan marah, memindahkan sosoknya ke dalam kehampaan, dan membunuh Suyi dengan marah. Pisau Ling Qiao menghasilkan peradaban yang aneh dan kejam, ketika bilahnya bergetar, prasasti Sinto padat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ketika harta ini ditusuk oleh Gong Yang Yu, kekuatan terlarang dan menakutkan membuat King Wu dan Jin Zuliu harus mundur jauh, karena takut terpengaruh. Su Yi tidak kembali. Dia melangkah maju dengan tangan kanannya mencuat. 5 jari, seperti tidak bisa dihancurkan, meraih bilah Ling Qiao, lalu memutarnya dengan keras. Klik, harta suci ini dipelintir inci demi inci. Bulu-bulu domba jantan itu ngeri, dan matanya hampir mencuat. Terkejut. Itu adalah harta ilahi. Bagaimana bisa dihancurkan oleh Raja Peri? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 1814. Tepat ketika bulu domba jantan itu terpana. Beruntung juga dia menghindar tepat waktu pada saat kritis, jika tidak, tamparan ini bisa menghancurkan kepalanya. King Wu dan Jin Zuliu di kejauhan terkejut. Bagaimana mungkin harta ilahi dihancurkan oleh Raja Peri? Perhatikan bahwa harta karun seperti itu adalah kartu truf para dewa ini, dan itu cukup untuk mengancam kehidupan orang-orang Taixuan. Tidak mudah digunakan. Siapa yang menyangka bahwa itu akan dihancurkan dengan begitu mudah? Tidak enak. Melihat Suyi membunuh Gong Yang Yu lagi, King Wu langsung menembak. Berteriak. Cambuk merah menyala di tangannya menembus langit, seperti ular berbisa yang fleksibel, menghalangi Suyi di tengah. Suyi tidak menoleh ke belakang, telapak tangannya seperti pisau, dan dia menebas. Boom! Seperti sambaran petir, cambuk itu jatuh lemas. Namun, mengambil kesempatan ini, Jin Zuliu telah bergerak melintasi langit dan menyerang. Set! Dengan lambaian jubah lengan bajunya, pedang terbang ungu yang diselimuti cahaya listrik meledak, langsung meraih leher Suyi, dan pada saat yang sama membuat segel dengan kedua tangan, dia menunjukkan kekuatan supernatural tertinggi, dan tiba-tiba ribuan pusaran muncul. Suyi mengerutkan kening, tidak mengejar Gong Yang Yu, pertama-tama meninju pedang terbang ungu, diikuti oleh kakinya, dan sosok itu bergegas. Boom! Kekuatan satu langkah itu menghancurkan pusaran yang tak terhitung jumlahnya dalam satu gerakan. Dan Suyi telah meninju dan membunuh Jin Zuliu. Dentang! Jin Zuliu mencoba untuk gemetar dengan seluruh kekuatannya, tetapi dia tersingkir oleh pukulan, seluruh tubuhnya bergejolak, dan dia hampir muntah darah. Baru pada saat itulah dia sangat menyadari bahwa kekuatan tempur Suyi melawan langit, dan dia sebanding dengan pembangkit tenaga listrik kelas Taihe. Naik! King menarikan pakaiannya dan mengayunkan cambuk panjangnya untuk membunuh. Bulu domba jantan memiliki kesempatan untuk bernafas, dan mereka akan membunuh lagi tanpa ragu-ragu. Untuk sesaat, dua dewa dan seorang dewi bertarung sengit dengan Suyi. Dunia berada dalam kekacauan, gunung dan sungai bergolak. Yang membuat orang ngeri adalah bahkan dalam situasi pengepungan ini, Gong Yang Yu, King Wu dan Jin Zuliu semuanya ditekan dan dipukuli. Pergi! King Wu mengangkat tangannya dan melemparkan lentera istana segi 8 putih salju. Ini tidak diragukan lagi adalah harta ilahi lainnya, dengan kekuatan untuk membakar langit dan menghancurkan bumi. Lengan ajaib membengkak dan ditekan dengan telapak tangan. Boom! Suyi muncul dari udara tipis, dan lengan bajunya bergoyang keras. Mati! Jin Zuliu berteriak dan menghancurkan jimat rahasia ilahi. Saat jimat rahasia itu meledak, gelombang energi pedang yang tak terhitung jumlahnya meraung, semua tercetak dengan kekuatan membunuh dan penghancur yang seperti tabu. Tapi tetap saja sia-sia. Suyi bahkan tidak melihatnya, dia mengayunkan telapak tangannya seperti pedang dan menebas di udara. Bagaimana mungkin? Jin Zuliu tidak percaya. Sungguh kekuatan magis, misteri, dan harta yang dihancurkan oleh Suyi. Dan kekuatan mereka di tingkat Taiwu tidak mampu menggoyahkan Suyi. Bagaimana ini bisa mengejutkan mereka? Klik, terdengar fraktur tulang. Gong Yang Yu, yang terluka parah, ditendang oleh Suyi dan menghancurkan lutut kanannya dan menjerit kesakitan. Tangan kanan Suyi sudah meraih leher bulu domba jantan itu. Tetapi pada saat ini, manik-manik giok hitam yang tergantung di dada Gong Yang Yu tiba-tiba bersinar, melepaskan kekuatan hukum yang menakutkan dan tabu, yang dengan paksa mengguncang jari Suyi. Memanfaatkan kesempatan ini, bulu domba jantan itu bergerak ke jarak yang sangat jauh. Dia ngeri dan gemetaran. Sebelumnya, dia adalah putra dewa kelas Taixuan, dan hampir dibunuh oleh Raja Abadi. Akan dibunuh di tempat. Aneh, harta macam apa itu? Suyi juga sedikit terkejut bahwa dia melewatkan serangan yang pasti membunuh. Saya harus mengakui bahwa karakter tingkat anak dewa ini memang sulit untuk dihadapi, bahkan jika kultivasi mereka ditekan pada tingkat Taiwu, kartu as mereka tidak ada habisnya. Ketika pikirannya berputar, Suyi tidak menghentikan gerakannya, dan langsung membunuh King Wu, yang paling dekat. King Wu, Jin Zuliu, dan lainnya sangat malu. Tunduk pada aturan langit dan bumi,
mereka tidak berani menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya, dan pada tingkat Taiwu, mereka bukan lawan. Bahkan jika Anda menggunakan kartu Hall Anda, bagaimana ini bisa dilakukan? Segera, King Wu dan Jin Zuliu juga terluka, sangat malu. Raja abadi dari pasukan utama di Laut Cina Timur yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan semuanya lamban di sana, dan ada kebingungan yang tak terlukiskan di hati mereka. Itu anak Tuhan. Pangkalan kultivasi yang digunakan adalah peringkat Taiwu, dan kartu truf yang digunakan adalah harta ilahi. Tidak ada gunanya, dan Li Xuanjun, yang hanya berkultivasi di alam Raja Abadi, seperti gunung yang tak tergoyahkan, dan tak tertandingi. Siapa yang akan percaya ini? Ternyata kekuatan aslinya sangat menakutkan sehingga tidak heran Qin Jiansu menderita kerugian besar di wilayah pusaran darah belum lama ini, dan bahkan budak lamanya Sui Yin meninggal secara tragis pada tempat. Hati Fan Wei bergetar. Kekuatan tempur Suyi yang ditampilkan membuatnya merasa luar biasa. Karena belum pernah ada hal yang keterlaluan di alam ilahi yang luas dan tak berujung ini. Oh Raja Abadi, bagaimana mungkin melintasi alam besar dan membunuh kekuatan perkasa yang didasarkan pada jalan yang lebih tinggi? Semua ini membuat kepala Fan Wei sedikit pusing. Dentang. Di medan perang, pedang terbang ungu yang dikelilingi oleh lampu listrik meledak. Jin Zuliu mendapat serangan balasan dan batuk darah di bibirnya. Tiba-tiba, Gong Yang Yu mendesis, saya mengerti. Dia sama sekali bukan Li Xuanjun, tetapi Suyi. Bidat yang mengendalikan kekuatan reinkarnasi. Suyi. Ekspresi Jin Zuliu dan King Wu tiba-tiba berubah. Kebingungan di hati mereka seperti ditusuk oleh kilatan petir, dan mereka mengerti. Mengapa lawan begitu kuat? Sangat sederhana, pihak lain adalah reinkarnasi Kaisar Yongye. Dia pernah menjadi kaisar pendekar pedang pertama di negeri dongeng ini, yang memerintah dunia selama satu era. Mengapa lawan dapat menahan dan menghancurkan pukulan harta ilahi? Alam berhubungan dengan reinkarnasi. Itu adalah kekuatan terlarang yang cukup untuk membuat para dewa tidak bisa tidur. Di masa lalu, alasan mengapa Jin Zuliu dan yang lainnya tidak memahami hal ini adalah karena mereka secara tidak sadar menganggap Su Yi sebagai bawahan Dewi Sining. Selain itu, selama periode yang lalu, dikabarkan di seluruh negeri dongeng bahwa Su Yi hanya abadi, dan mereka tidak pernah berpikir bahwa Li Xuanjun dimainkan oleh Su Yi. Su Yi, itu dia. Hanya saja, tidak seperti rumor yang beredar, dia sudah menjadi Immortal King of Wonderland, dan dia bisa menantang peringkat Taiwu. Di kejauhan, tokoh-tokoh besar kekuatan besar di Laut Cina Timur juga kaget dan terganggu. Li Xuanjun adalah Su Yi yang terkenal. Kebenaran ini menggemparkan dunia. Su Yi, apakah dia orang yang bertanggung jawab atas reinkarnasi? Fan Wei juga mengerti, tetapi kebenaran ini membuatnya merasa tidak dapat dipercaya, dan hanya ada satu pikiran di benaknya. Jika Tuan Muda menebak identitas Su Yi lebih awal, mengapa dia tidak membunuhnya? Orang ini terdaftar oleh para dewa sebagai sesat yang harus dibasmi. Tidak mengherankan jika Su Yi ketahuan. Dia tidak berencana menyembunyikan identitasnya sama sekali. Ketika semua orang yang hadir terkejut, dia tidak berhenti sama sekali, dan dia menembak dengan paksa. Boom! Lengan bajunya bengkak dan pedangnya penuh energi, membunuh 3 karakter anak dewa. Jin Zuliu dan King Wu hampir tidak bisa bertahan, tetapi Gong Yang Yu yang terluka parah hampir tidak bisa bertahan lagi. Melihat Su Yi menyerang lagi, mata Gong Yang Yu merah, dan alisnya penuh dengan ekspresi kejam, kamu benar-benar berpikir kursi ini mudah diganggu. Dia menyerah dan menamparnya dengan tamparan. Boom! Dalam suara tabrakan yang menghancurkan bumi, sosok Su Yi terguncang ke samping. Ini pertama kalinya Su Yi terguncang sejak awal perang. Pada saat ini, semua orang memperhatikan bahwa nafas Gong Yang Yu telah berubah. Seolah-olah dia telah membuka segelnya sendiri, basis kultivasi yang awalnya ditekan di peringkat Taiwu naik dengan mantap pada saat ini, melompat ke peringkat Taihe. Dan, masih mendaki, masih meroket. Apakah orang ini gila? Hati King Wu bergetar dan wajahnya yang cantik berubah. Memulihkan kekuatan penuhnya pasti akan terkena aturan langit dan bumi. Bahkan jika dia bisa bertahan melalui Gong Yang Yu, ini pasti akan mempengaruhi jalan masa depannya untuk menjadi dewa. Harga seperti itu tidak diragukan lagi terlalu berat. Ini juga alasan mengapa ketika mereka bertarung melawan Su Yi sebelumnya, bahkan jika mereka terluka dan mundur, mereka semua menahan amarah di hati mereka dan tidak berani menggunakan kultivasi mereka yang sebenarnya. Tapi sekarang, Gong Yang Yu jelas akan melakukannya, atau bunuh Su Yi dengan cara apapun. Gila? Belum tentu. Jin Zuliu tampak muram dan tidak yakin, dia menebak pikiran Gong Yang Yu, tidakkah menurutmu, apakah itu peluang reruntuhan istana naga ini, atau peluang menjadi dewa di negeri dongeng ini, jauh dari itu. Apakah ini lebih penting daripada menangkap Su Yi? Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.